Jika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan akan meninggalkan kita. Artinya apa? Penolakan. Kalau kita menolak firman Tuhan, kalau kita menolak mendengarkan nasihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya, maka sebenarnya itu kita menolak Tuhan. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita, karena kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Dan kita akan merenungkan dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Tetap semangat juga ya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Good readers, Raja Asa pada saat ini konteksnya itu adalah sedang membersihkan kerajaan Yehuda dari penyembahan berhala. Dia tetap konsisten untuk berusaha membersihkan segala sesuatunya. Dan Tuhan memakai Nabi Azra bin Oded untuk menyampaikan hal yang sangat penting kepada Raja Asa. Di ayat yang kedua, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Ada 3 pesan yang penting dari ayat ini untuk direnungkan oleh Raja Asa dan juga untuk kita. Yang pertama adalah Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Jadi artinya beserta dengan kita, selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau kita lihat konteksnya Matius, Immanuel selalu menyertai kita sepanjang masa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Good readers, kadang-kadang kita suka sekali meminta Tuhan beserta dengan kita. Tetapi kalau kita berjalan, pengennya jalannya jalan cepet gitu ya, tidak jalan santai. Atau Tuhan mengatakan, ayo jalan santai, tetapi kita ingin jalan cepat. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita sedang olahraga, jalan gitu beserta dengan teman kita. Nah, yuk kita jalan jogging atau sama-sama jalan pagi sama-sama. Kalau yang satunya cepat, maka itu bukan jalan sama-sama, begitu. Itulah balapan lomba jalan begitu ya. Pasti jalannya tidak sinkron. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita harus berjalan beriringan bersama dengan Tuhan. Jadi sejajar, bukan siapa yang duluan cepat, siapa yang di belakangnya begitu ya. Jadi ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah kita mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan kita temukan. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan itulah yang datang berinisiatif mencari kita manusia yang berdosa. Jadi ketika kita mencari Tuhan, pasti kita menemukan Tuhan. Nah, permasalahannya yang berikutnya adalah apakah kita akan selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berbuat dosa. Ada begitu banyak orang yang berbuat dosa malah tidak mencari Tuhan untuk bertobat begitu ya. Tetapi malah hidup di dalam dosa. Saya rasa kita seringkali juga terjebak dengan hal ini. Ketika kita berdosa, justru malah kita tidak datang kepada Tuhan untuk beribadah. Malah justru kita harus beribadah supaya kita diampuni, kita mencari Tuhan. Yang ketiga adalah, jika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan akan meninggalkan kita. Artinya apa? Penolakan. Kalau kita menolak firman Tuhan, kalau kita menolak mendengarkan nasihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya, maka sebenarnya itu kita menolak Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menolak kita, tetapi kita yang menolak Tuhan sehingga kita ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya ditinggalkan oleh Tuhan, kembali lagi, good readers, hidup kita di dalam dosa. Hidup kita tidak memiliki tujuan yang pasti. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pada hari ini, maka itu bukan sebuah titik, tetapi sebuah koma. Kenapa koma? Karena kita harus memperbarui hidup kita day by day. Bagaimana caranya? Yang tadi, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita mengikuti setiap langkah-langkah firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang kedua adalah kita selalu mencari Tuhan. Artinya kita aktif untuk beribadah. Kita aktif untuk berdoa. Kita aktif membaca firman Tuhan. Karena hal-hal inilah yang memperbarui kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita jangan meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam kondisi apapun, kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan.
Oleh karena itu, Good Readers pada hari ini, mari kita bangun kehidupan kita untuk selalu diperbarui di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita adalah selalu memuliakan namanya. Amin. Have a nice day and God bless us.